Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku seiman seagama yang selalu dirahmati oleh Allah, mari kita ikuti sharing tanya jawab saya dengan beberapa santri murid saya di TPQ Al-Hidayah, Dusun Ngembat, Desa Ngembat, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto. Semoga lisan saya dituntun oleh Allah, dibimbing oleh Allah, sehingga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan anak-anak ini dengan benar dan santun. Juga anak-anak bisa menerima dengan baik dan faham atas izin Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat hajat itu sholat apa? Sholat hajat itu sholat yang kita lakukan ketika kita punya hajat. Hajat itu apa? Hajat itu kemauan. Hajat itu kemauan. Kemauan itu apa? Keinginan. Kalau misalnya kamu ingin pergi jauh, misalnya duwe dulur nang Blitar, malamnya atau sebelum, misalnya besok pagi habis subuh mau pergi ke Blitar bersama orang tua. Terus malamnya kamu sholat hajat kepada Allah, minta diselamatkan, pergi sampai pulang lagi, terus diberikan keberkahan, diberikan petunjuk-petunjuk, dirahmati oleh Allah. Nah, itu namanya sholat hajat. Minta tujuannya itu minta kepada Allah apa yang kamu inginkan. Kamu sekarang mencari ilmu supaya pikiranmu cerdas, minta sama Allah. Minta itu apa sih? Doa. Minta itu doa. Lah, sebelum doa, biar doamu itu ada yang mengantarkan, mintamu itu diantarkan oleh siapa? Oleh sholat. Jadi bukan sholat itu tujuan untuk minta kepada Allah, tapi sholat itu sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Setelah kita dekat kepada Allah, maka kita minta. Ayo saiki, Angga ambek ibuke Angga, lah cedek hubungan. Ya. Tapi Angga ambek ibuke Tama kan gak cedek. Kira-kira Angga leke njaluk dhuwit 5.000 nang ibuke gawe sangu sekolah, diparingi enggak? Tapi lek umpama njaluk nang ibuke Tama, diparingi enggak kira-kira? Ya. Kira-kira enggak kan? Kon ku anak sapa? Lah ngono ta. Ya kono njaluk nang ibumu dhewe. Lah ngono jari ibu Tama. Kira-kira ya. Nah. Artinya begini, kalau kamu punya hajat sesuatu, mintalah kepada Allah dengan berdoa. Tapi sebelum berdoa, sebaiknya kamu dekati Allah dulu. Ojo moro-moro njaluk. Ngerti? Kamu dekati dengan apa? Dengan cara sholat. Jadi sholat itu sebagai cara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Setelah kita dekat, kita minta. Ya kayak mang kira-kira hubungannya, analogine, percontohane, lei Angga dekat dengan ibu Angga, maka kalau minta uang segera dikasih. Tapi Angga nang ibuke Tama,
Ya gak dikei karena nggak cedek kon anake sapa. Ya kono njaluk nang ibumu dhewe ya gitu. Percontohane kaya ngono. Ya. Apa hubungan antara ibadah dan syariat? Nah, ibadah dengan syariat. Syariat itu tata cara yang mengatur ibadah. Semua ibadah itu harus ada tata caranya. Namanya syarat. Sebelum melakukan itu ada syarat. Ketika melakukan namanya rukun. Ya, itu jenenge syarat dan rukun itu diatur di dalam syariat. Nah, ya, syariat ini wadah besar, semua tata cara ibadah itu diatur. Nah, aturan ini namanya syariat. Nanti syariat itu mengatur tata cara sholat, mengatur tata cara wudhu, mengatur apalagi puasa, mengatur zakat, mengatur haji, mengatur hubungan dengan manusia, mengatur perdagangan supaya halal dan barokah bagaimana. Itu namanya syariat. Jadi syariat itu adalah aturan Allah untuk mengatur semua kehidupan kita, bukan hanya ibadah, tapi semua kehidupan kita. Ayo Pian ambil konco. Diatur ambil syariat. Ya apa? Ojo ngrugekno konco. Lek iso gawi ya senenge konco. Ojo menyakiti konco. Itu syariat namanya. Sing muni ojo lah itu syariat atau aturan. Kayak pen lek sekolah harus masuk sebelum jam 7. Mari ngono jam 7 teng bel berbunyi, anak-anak berbaris di depan kelas masing-masing, kemudian diabsen oleh gurunya, terus masuk kelas salim dulu kepada ibu guru atau bapak guru, kemudian masuk satu-satu. Nah, itu jenenge tata cara sebelum masuk kelas. Terus hari Senin ada upacara. Sebelum masuk kelas harus didahului dengan upacara. Lah itu jenenge tata cara. Nanti upacaranya ada tata caranya sendiri. Murid-murid disiapkan. Kemudian Bapak Ibu Dewan Guru itu berdiri menghadap ke murid-murid. Kemudian pimpinan upacara memasuki podium atau ruang atau tempat yang telah disediakan. Nah, iku jenenge tata cara upacara. Jadi segalanya itu ada tata caranya. Nah, tata cara ini namanya syariat. Paham? Nah, tata cara ini namanya syariat. Jadi yang mengatur segala kehidupan kita itu disebut syariat. Memotong rambut sendiri ini kok dosa gitu? Nggak. Memotong rambut sendiri tidak berdosa. Malah enak ngirit, gak atik nang salon. Cuman begini, ada aturan ya, sebaiknya memotong rambut, memotong kuku itu pada apa? Malam Jumat atau paginya hari Jumat. Jadi sebelum hari Jumat, sebelum Jumatan, kamu lihat dirimu, kukunya dawa-dawa enggak, kotor enggak. Nah, terus rambutnya ya apa? Dawul-dawul apa enggak? Nah, kalau dawul-dawul itu dirapikan. Di antara merapikan itu pakai dipotong. Kalau bisa memotong rambutnya sendiri, enggak usah pakai salon.
Salon nang ngene salon saiki piro paling enggak? 10.000, lek rambutnya akeh malah larang sampai 15.000 barang. Ya, mau mana lek rebonding tambah larang ya. 80.000, 100.000 rebonding. Rambut keriting dikencemno. Engko balik keriting maneh cukulane. Nah, memotong rambut sendiri tidak berdosa, hukumnya mubah. Mubah itu apa? Boleh. Nah, ya. Boleh dilakukan, boleh tidak dilakukan. Supaya rambutnya rapi, ya, terus punya uang, ya enake ke salon ben rapi. Lah ben rambut motong dhewe nggae kaca misalnya. Ya lek iso rapi enggak apa-apa. Tapi lek dadi nunggu petal-petal ya apa? Kene dipoto bolong, mari ngono kene gembel, kene bolong. Nah, itu malah elek, iso koyo hantu. Iya. Jadi kalau punya uang lebih baik nang salon. Salon itu juga butuh dana, butuh uang. Mereka kerja untuk kebutuhan hidup. Jadi lek nang salon anggaplah kamu sedekah. Padahal iso motong rambutnya dhewe, tapi saya ke salon aja sambil saya sedekah ke tukang salon nih gitu yang motong rambut ya. Kenapa ikro tidak boleh diletakkan di atas Al-Quran? Hah? Oh, ikro atau apapun, buku atau gunting atau palu atau apapun tidak boleh diletakkan di atas Al-Quran. Karena ikro, palu, gunting, dan lain-lain, alat-alat lain itu kedudukannya tidak lebih tinggi daripada Al-Quran. Kedudukan podo-podo kertasi Quran ini ikro, ini diba. Ini siapa yang bikin? Manusia, yang nyusun manusia. Masih iki ya yang nyusun percetakan, podo iki ya percetakan. Tapi isinya di sini adalah kalam Allah. Allah yang bilang di Quran ini, kalau ini bukan, ini latihan membaca ini. Nah, belum kalamnya, baru latihan ikroknya. Atau buku apapun namanya. Buku fisika, buku IPS, buku matematika tidak boleh nindih Quran. Jadi Quran itu karena isinya adalah kalamullah, isinya adalah perkataan Allah, maka diletakkan paling atas. Tidak boleh orang sing nindih. Dan harus diletakkan di tempat yang terhormat. Tidak boleh dilengisor ini. Jadi kapan-kapan lek epean misale gak ono lemeke yo, gak ono ngene bangkune. Kan misale darus lek nak endi lah utawa lek poso kok ya darus. Ya kudu digawa ngene di pangku ini. Ojo didalen nang sikil ngene ndak boleh. Ya, namanya tidak sopan. Ojo didelen nang ben ngene. Masio iku ono karpete, masio ono sajadahe. Tidak boleh ditaruh di bawah sejajar dengan kakimu, jangan, tidak boleh. Jadi Quran itu harus diletakkan di tempat yang paling tinggi, paling terhormat. Lek perlu dirawat di dalam lemari, sing apa itu lebih higienis dari debu-debu. Itu cara mencintai Quran seperti itu. Ya. Jadi Quran jangan dikei opo-opo ndek ndukure. Jadi Quran harus berada di tempat yang paling tinggi, paling mulia. Bahkan membakar Quran itu dosanya besar. Misalnya ya, pean ero ana Quran suwek. Terus gletakan nang ngisor ngene. Mari ngono, pean nyekel korek. Moro dibakar.
Suwekane titik padahal ya. Ana tulisane mek titik ngono ya. Terus dibakar suwekane mang. Itu dosanya besar. Padahal bakar mek titik. Ana tulisane mek titik. Dosanya sudah besar. Mending kamu letakkan suwekan iki mang di ndukure lemari apa nang ndi, disimpan di tempat yang terhormat, yang mulia. Gitu. Jadi Quran tidak boleh ditumpangi apa-apa. Quran harus yang paling atas, yang paling mulia. Karena apa? Karena isinya perkataan Allah, isinya firman Allah. Jadi begitu ya. Kita tutup dengan berdoa. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad